dari kelompok 6. Kita ada 4 orang bersama satu di sana. Pinggir ya. Say hi. Ya, sedang membawa meteran. Kita lihatkan ke depan dari mabuk. Ada tempat di bawah. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6B, mata kuliah Eksplorasi Geolistrik, Departemen Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, Institut Teknologi 10 November, ingin mensimulasikan pengolahan data dan interpretasi data akuisisi geolistrik self potensial studi kasus Kawah Mut Vulcano Gunung Anyar, Surabaya. Di sini ada beberapa anggota dan teman-teman saya. Yang pertama ada Nabianda Pramudia, Siva Nur Maulida, dan saya sendiri Dwiki Algifari, Aubin Akbar Sanjaya, dan Firda Puspita Fajri. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan bagaimana data akuisisi geolistrik self potensial menggunakan open source yaitu Python, dan juga nanti kita juga akan menggunakan software server untuk perbandingannya. Mungkin bisa saya mulai saja terkait penggunaan Python dalam self potensial. Nah, seperti ini. Di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan script untuk pengolahan data self potensial geolistrik. Seperti ini. Oke. Jadi yang pertama kita akan meload data. Kita akan memanggil data tersebut. Kita akan mengekstrak datanya. Untuk kolom 1 adalah koordinat X, koordinat Y, dan juga nilai potensialnya. Selanjutnya kita akan melihat akuisisi poinnya, titik akuisisinya menggunakan script yang ini. Nah, selanjutnya kita coba melakukan interpolasi menggunakan kriging dengan modul PyKrigs dengan import ordinary kriging. Nah, mungkin langsung saja kita run saja script yang pertama ini. Nah, menghasilkan figur yang pertama adalah titik survei atau titik data akuisisi. Yang selanjutnya adalah raw SP base map, yang artinya ini adalah persebaran distribusi self potensial dari data pengukuran yang kami lakukan. Selanjutnya kita masuk ke script pengolahan di mana kita menerapkan filter yang namanya EMD. Di sini kita mengambil dari modul PYEMD untuk mengimport fungsi EMD. Kita pertama kali memanggil data Excel-nya. Nah, kalau ini kita merepresentasikan line-line yang kita gunakan, di mana kita menggunakan 7 line vertikal dan 7 line horizontal. Nah,
Selanjutnya, langsung saja ke inti dari script yang kedua ini. Kita coba menyiapkan output yang akan kita gunakan, yaitu nantinya akan berupa Excel yang menunjukkan nilai SP filter setelah dilakukan EMD. Kita juga melakukan calculate SNR untuk mengetahui seberapa besar kuantitas noise yang ada di dalam sinyal tersebut. Nah, ini adalah code utama dari processing EMD. Kita memanggil fungsi EMD yang nantinya kita bongkar menjadi beberapa IMF di sini. Selanjutnya kita plot figur tersebut dan melakukan rekonstruksi. Kita mengambil berapa IMF ke berapa dan sampai berapa untuk filter EMD ini. Kita nanti juga melakukan SNR sebelum EMD dan juga setelah EMD dan menampilkannya dalam plot seperti itu. Langsung saja kita coba running script ini. Nanti ini akan menghasilkan output berupa plot-plot IMF baik untuk line 1 di sini, line 1 vertikal, line 2 vertikal hingga line 7 horizontal. Nah, seperti ini hasil dari IMF-nya. Yang mana line IMF 0 hingga 2. Ini untuk line 1, selanjutnya line 2 hingga seterusnya. Nah, seperti itu. Setelah melakukan pembongkaran ini, kita melakukan yang tadi yang namanya rekonstruksi di bagian rekonstruksi sinyal, filter sinyal. Nah, selanjutnya kita coba melakukan untuk menginterpolasi base map setelah filtering menggunakan script yang ini. Kita definisikan interpolasi kriging menggunakan variogram model linear yang kita sebenarnya bisa variasikan ke model-model lainnya. Kita akan melakukan penyimpanan data filter hasil EMD menggunakan script save to Excel ini. Nanti kita dapat output berupa data Excel setelah filtering. Sekarang kita coba run saja. Oke, ini adalah hasil dari penggunaan filter EMD yang diaplikasikan pada base map SP setelah filteringnya. Selanjutnya, saya ingin mencoba untuk melakukan overlay dengan Google Earth. Kita coba melakukan convert menggunakan KMZ untuk titik-titiknya terlebih dahulu. Nah, ini sudah selesai, artinya KMZ sudah dibuat untuk titik-titik data akuisisinya. Selanjutnya baru kita melakukan save figur berupa KMZ. Jadi save figur dari EMD filtering yang tadi ini akan diintegrasikan dengan koordinat yang nantinya bisa diplot dengan Google Earth, seperti itu. Nanti akan ditampilkan terkait titik-titik data dan juga peta SP yang sudah terfilter ke KMZ-nya. Jadi seperti itu terkait penggunaan EMD dan juga penggunaan Python untuk analisis dan pengolahan data SP menjadi SP map. Selanjutnya akan dicoba disimulasikan terkait penggunaan software server dalam interpolasi SP map. Di sini saya persilakan teman saya Nabianda Pramudya. Kita akan lanjut ke proses menggunakan visualisasi menggunakan server. Jadi di sini sama saja seperti yang tadi, namun kita kali ini akan menggunakan server. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan membuat grid data dulu. Nah, setelah itu kita masukkan data yang tadi
kita dapat di lapangan berupa ini yang masih mentah maupun yang sudah difilter. Kita open, lalu kita masukkan kolom-kolom yang berisi data kita disesuaikan dengan nama kolomnya tadi. Nah, kemudian kita next. Nah, di sini kita bakal menyesuaikan dari variogram ini dengan garis yang kita akan lakukan di kriging ini tadi. Nah, kita akan menggunakan kuadratik. Di sini kita partial seal-nya itu kita sekitar 125-an. Coba. Nah, sudah agak naik kan, sudah mendekati datanya. Kemudian range-nya kita majukan lagi sekitar 7. Coba. Nah, sudah sedikit sama. Dan kita coba next. Ini kita pakai kriging bentuk blok yang tipe blok. Kemudian next. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita centang karena kita tidak ada data ada sebagian wilayah yang tidak ada data. Kemudian kita lakukan. Nah, kita simpan dalam bentuk Oke, kita akan dapat SPMap kriging yang telah kita buat. Ya, bersabar teman-teman. Agak sedikit lama. Oke. Nah, ini dia sudah keluar hasil map kita. Oke, sebentar, yang ini kita bikin dulu. Ini yang barusan kita dapat. Nah, di sini kita bisa menampilkan titik-titik akuisisinya dengan cara yang pertama kita klik ininya, kita klik kanan, lalu kita add to map, post. Nah, ini kita masukkan yang data ini tadi. Nah, di sini bakal terlihat titik-titik akuisisinya. Nah, kalau kita mau ganti warnanya juga bisa di sini. Kita bisa gunakan general. Nah, ini dia. Oke, kita ganti warnanya yang agak lebih kelihatan, mungkin pakai ini. Nah, gitu. Terus nanti kita bisa tambahkan teks seperti di situ. Kita klik di sini, tambahkan SPMap King. Tuh, bisa ganti fontnya juga. Oke, terus kita bisa besarkan, bisa kita bold. Nah, opsional lah teman-teman, sekreatif kalian. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Bisa dilanjut oleh teman saya, Siva. Coba dilihat Google Earth, ini data yang sebelumnya. Jadi langsung buka saja file yang sudah dijadikan KMZ tadi, yang sudah diberi koordinat. Ini untuk peta yang dari server. Untuk yang peta dari SP mungkin Wiki bisa tolong dikirim KMZ-nya ya, karena saya belum ada. Jadi sebenarnya di sini tuh titik-titik ini punya nama. Jadi cara atasinya
kita merge semua titiknya biar nggak terlalu ramai dengan cara select beberapa titik, lalu di sini ada merge. Ini mau saya double klik, maaf. Pokoknya di sini nanti ada merge, lalu tinggal dikosongin saja namanya. Jadi nanti biar nama di data yang banyak ini hilang sehingga tidak mengganggu. Lalu opacity-nya kita kurangkan biar bisa dilihat overlay-nya. Seperti itu. Untuk peta SP-nya tolong dikirim ya Mas Dwiki. Terima kasih. Mas Navianda dan juga Mas Obin terkait pengolahan server ya. Jadi penggunaan server dan sudah ditunjukkan terkait overlay plot SP map untuk setelah filtering. Nah, di sini kita coba lihat yang peta SP map setelah saya filtering menggunakan AMD di Python. Oke, sebentar saya coba zoom in di sini. Sudah ya. Nah, di sini letak di mana titik SP map-nya berada. Nah, ini setelah filtering ya teman-teman. Jadi yang saya dan teman-teman lakukan ini lakukan overlay ini setelah dilakukan filtering. Coba kita hapus titik akuisisi datanya. Nah, di sini persebaran mood Volcano-nya terlihat lebih rendah kalau digambarkan menggunakan color bar. Biru ini artinya rendah dan merah ini tinggi. Nah, nanti akan diinterpretasikan oleh teman saya yaitu Firdan dan Siva terkait interpretasi tersebut. Oke, di sini kita bertiga melakukan pengolahan data dan menunjukkan seperti apa pengolahan yang kita lakukan, seperti itu. Oke, mungkin dari Firda dan Siva bisa coba untuk menjelaskan interpretasi dari pengolahan yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, di sini yang pertama saya di sini akan menjelaskan mengenai desain akuisisi yang kami lakukan untuk pengukuran self potensial. Nah, pengukuran self potensial ini dilakukan di daerah Gunung Anyar, Surabaya dengan ada 7 line horizontal dan 7 line vertikal dengan masing-masing spacing 2 meter dan panjang lintasannya adalah 30 meter. Kemudian konfigurasi yang kami gunakan dalam metode self potensial ini adalah dengan konfigurasi fixed base dengan luasan keseluruhan daerah itu 80 kali 100 meter. Nah, ini adalah hasil dari pengolahan teman-teman. Yang pertama ini ada 2 perbandingan dengan menggunakan Python dan menggunakan server sebelum dilakukan filtering. Nah, pada data yang sebelum dilakukan filtering ini, pada yang gambar A, distribusi SP hasil interpolasi dengan kriging itu didapatkan rentang nilai berkisar antara negatif 6,24 sampai 7,80 milivolt. Nah, dengan zona dengan nilai SP tinggi tampak terkonsentrasi di bagian barat daya wilayah pengukuran atau di daerah yang dengan color bar berwarna merah. Kemudian untuk sedangkan di nilai negatif itu mendominasi di bagian timur atau dengan SP, nilai rendah itu dengan color bar yang warna biru itu di daerah timur laut. Nah, pola itu mengindikasikan potensi pergerakan fluida bermuatan dari fluida bermuatan.
dari zona tertinggi ke zona yang terendah. Kemudian perbandingan pada gambar B yaitu SP map before filtering dengan menggunakan surfer. Nah, di situ juga diperlihatkan distribusi SP dengan kontras nilai yang lebih tajam dengan rentang nilai SP lebih luas dibandingkan pada Python. Terutama di bagian selatan area pengukuran, warna merah hingga ungu pada bagian ini merepresentasikan nilai SP positif yang kemungkinan besar terkait dengan jalur naiknya fluida dangkal. Nah, sebaliknya, bagian tengah hingga utara menunjukkan nilai SP yang cenderung netral atau negatif, mengindikasikan area yang lebih stabil atau resisten. Kemudian untuk meningkatkan kualitas dari data tersebut, sesuai dengan yang telah teman-teman lakukan pengolahan tadi, yaitu dengan menggunakan IEMD untuk Python dan server. Kemudian penjelasan selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Baik, di sini akan dijelaskan terkait SP map yang sudah dilakukan filtering yakni menggunakan EMD, di mana kita cukup tahu kalau sinyal di geofisika pastinya itu mengandung noise, apalagi SP ini. SP ini kan dia mengukur potensial alami dari batuannya. Jadi itu pastinya dia menimbulkan noise. Terus di sini juga dilakukan SP map menggunakan Python dan SP map after filteringnya itu menggunakan server. Nah, terlihat dibandingkan dengan yang sebelum di filter, terlihat adanya kejelasan atau perubahan dari keduanya yang sesudah sama yang sebelum, dimana kalau dilihat dari yang before, dia terlihat lebih tidak terlihat anomalinya dan distribusinya itu terlalu menyebar dibandingkan dengan yang sudah difilter, yang sudah nilai-nilainya itu lebih terfokuskan lagi. Untuk yang SP map after filter menggunakan Python, terlihat kalau dengan color bar paling rendahnya itu minus 17,2 mV dan yang tertingginya itu 21,5 mV, dibandingkan dengan yang menggunakan server minimalnya itu minus 25 dan tertingginya itu 40, dimana ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan server, interpolasi yang ada itu lebih ditajamkan lagi anomalinya. Kalau untuk interpretasi distribusi SP-nya, terlihat kalau di bagian terlihat kalau di bagian sini, yakni di timur laut, dia memiliki nilai sel potensial yang rendah, dan di sebelah barat daya itu menunjukkan distribusi nilai sel potensial yang lebih tinggi, dimana kita cukup tahu kalau nilai sel potensial yang rendah itu bisa mengindikasikan kalau di daerah itu ada sebuah aliran atau bukan kegiatan aktivitas ion-ion atau mekanisme di bawah permukaan. Tapi kita tidak bisa langsung nge-state kalau itu ada. Jadi kita butuh data seperti topografi atau resistivity atau geometrinya kalau kita mau menginterpretasi nilai SP ini. Terus dibandingkan dengan yang server, ini terlihat adanya korelasi antara yang Python sama yang server, di mana anomali yang tertinggi dia berada di barat daya dan yang anomali terendahnya itu di timur laut. Oke, selanjutnya ini cuman overlay dari sel potensial maps menggunakan Google Earth Pro, di mana terlihat jelas kalau di daerah sini ini merupakan daerah Mount Volcano dengan ketinggian yang lebih tinggi dari bawahnya ini. Terus di sini juga terlihat kalau nilai SP-nya itu lebih
rendah dibandingkan yang di bawahnya ini. Terus kalau kita menginterpretasi ya terkait bukan anomali aliran fluidanya, tapi kita cuma dapat nilai topografinya. Soalnya kita tahu kita mengukur di daerah tersebut. Yang dapat disimpulkan kalau aliran fluida itu dari yang tertinggi ke terendah ini, ke terendah ke yang tertinggi ini. Tapi kita juga butuh data untuk penunjang buat interpretasinya ini. Ini di sini kami menggunakan jurnal terdahulu yang berjudul Identifikasi Pola Persebaran Sumber Lumpur Bawah Tanah pada Mut Vulkano Gunung Anyar, Rungkut, Surabaya menggunakan metode geolistrik, di mana dari jurnal tersebut beliau penulisnya itu dia melakukan akuisisi 2D menggunakan planar, di mana di sini ada 3 secara horizontal dan 3 secara vertikal. Untuk yang ditunjukkan di sini itu adalah yang secara horizontal. Terlihat kalau di sini nilai resistnya itu dia lebih moderate, terus yang di sini itu lebih rendah lagi, terus yang di sini lebih tinggi dibandingkan dengan yang di atas. Ini menunjukkan kalau pola aliran itu dari yang ini dari lintasan ketiga yang warna biru hijau muda ini menuju pusat lumpur Mut Vulkanonya, dan terlihat kalau di sini tuh kan kayak gumpalan-gumpalan gitu ya. Itu mengindikasikan kalau itu merupakan akhir dari aliran fluidanya itu. Untuk perbandingan antara surfer sama surfer sama Python, terlihat kalau di surfer itu lebih tajam dalam menampilkan anomalinya dibandingkan dengan Python. Untuk selain itu juga di surfer itu terdapat banyak pilihan. Selain warna juga di surfer itu kita juga bisa melakukan di daerah sini ini bisa dihilangkan karena kita kan nggak punya data ya. Di sini itu bisa dihilangkan di surfer, tapi di Python itu kurang dalam menghilangkan data yang tidak kita dapatkan di lapangan. Untuk interpretasinya sekian saya berikan ke Duki. Oke, mungkin bisa ke slide awal aja. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu simulasi dan juga interpretasi yang kami lakukan terkait analisis data akuisisi geolistrik self potensial studi kasus kawah Mut Vulkano Gunung Anyar, Surabaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.